semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat ya, puji Tuhan. Oke, pagi hari ini kita mau devosi. Sebelumnya kita akan berdoa. Bu Lastri akan memimpin dalam doa. Semuanya kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami sama-sama pagi hari ini boleh kembali bertemu untuk kami belajar bersama teman-teman, Bapak Ibu Guru kami di tempat ini Tuhan. Kami mau devosi juga Tuhan. Tuhan juga kami bersyukur Tuhan memberkati keluarga kami, orang tua kami yang kami kasihi, semua juga dalam keadaan baik diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau devosi pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan devosi. Bu Lastri akan bawakan devosi pagi hari ini ya. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan Bu Lastri sampaikan, kita akan sama-sama membaca Alkitab dulu di dalam Ulangan ya. Anak-anak yang sudah bisa baca boleh Alkitabnya dibuka di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Hitungan ketiga kita akan mulai baca 1, 2, 3. Perikopnya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah, judul devosi akan kita dengarkan sama-sama pagi hari ini, yaitu melahirkan anak-anak yang beriman. Melahirkan anak-anak yang beriman. Anak-anak tahu siapa yang melahirkan kita? Ya, siapa yang melahirkan anak-anak? Siapa yang melahirkan Bu Lastri? Ya, pasti orang tua kita. Kita punya orang tua, semua punya orang tua ya. Semua punya orang tua. Nah, orang tua kita itu adalah wakil Allah di dunia ini ya. Tuhan menciptakan orang tua buat kita. Terus orang tua yang dari laki-laki sama perempuan dipersatukan dengan tali pernikahan, diikat dengan tali pernikahan. Nah, dalam pernikahan laki-laki dan perempuan akan menghasilkan seorang anak ya. Di dalam keluarga, dalam suatu keluarga itu ada orang tua, ada anak. Nah, Tuhan menitipkan atau mengaruniakan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Jadi orang tua melahirkan seorang anak. Nah, dan nantinya anak-anak yang dilahirkan sama orang tua itu Tuhan mau menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Itulah rancangan Allah bagi manusia ya. Allah menciptakan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, itu tujuan Allah supaya manusia yang Allah ciptakan itu mengenal dan percaya kepada yang mencipta. Siapa yang mencipta manusia? Ya Allah itu sendiri. Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah. Nah, jadi orang tua itu adalah wakilnya Allah di bumi. Orang tua adalah wakilnya Allah di bumi. Jadi orang tua anak-anak, orang tua Bu Lastri itu adalah wakilnya Allah, wakilnya Tuhan di bumi ini untuk ya membawa kita anak-anaknya itu
mengenal dan percaya kepada Tuhan, untuk membawa anak-anaknya itu memiliki iman yang percaya kepada Allah, yaitu yang menyelamatkan kita, yang menciptakan kita. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah. Nah, Allah mau kita yang diciptakan ini mengenal dan percaya kepada Sang Pencipta, beribadah, berdoa hanya kepada Sang Pencipta, bukan kepada yang lain. Ya, melalui orang tua, ya, orang tua diberikan tanggung jawab kepada Tuhan. Orang tua kita diberikan tanggung jawab kepada Tuhan untuk mendidik anak-anaknya untuk mengenal Allah, supaya mereka itu sungguh-sungguh percaya dan beriman hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk bertambah banyak di muka bumi ini, beranak cucu dan bertambah banyak. Itu tujuannya supaya mereka itu memiliki iman untuk percaya kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri, dan beribadah, melakukan firman-Nya sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang diajarkan melalui agamanya masing-masing. Jadi yang Kristen, ya, diajarkan untuk taat beribadah, bersekutu kepada Tuhan, beribadah di gereja bersama-sama umat-umat Tuhan, berdoa, sembahyang, mendengarkan firman. Yang Islam, ya, pergi sembahyang di masjid bersama-sama anggota keluarganya untuk bersekutu kepada Tuhan. Jadi masing-masing punya agama itu tujuannya satu, hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan kita yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang menciptakan kita manusia, yang menjadi juru selamat hidup kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi melalui orang tua kita diajarkan mengenal hal yang baik. Melalui orang tua kita diajarkan untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Terlebih memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang baik, iman yang mengenal dan percaya kepada Allah. Ya, jadi melalui orang tua kita. Jadi orang tua kita melahirkan kita ini, selain membesarkan kita, nah, orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, ya, untuk membawa anak-anaknya mengenal dan beriman dan percaya kepada Allah, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Nah, jadi seorang anak itu harus, ya, seorang anak, nah Bu Lastri juga termasuk anak dari orang tua Bu Lastri, anak-anak juga, ya. Jadi seorang anak itu harus dihajar, atau bukan dihajar digebukin, ya, bukan, harus diajar, dikasih tahu, ya, harus dinasehati mengenal Allah dan firman Allah. Mengenal Allah dan firman Allah bagaimana caranya? Ya ini. Nah, dengan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab kita bisa mengenal, ya, mengenal Allah dan firman Allah, karena semuanya ada di dalam Alkitab ini. Mendengar Injil dan menerima keselamatan. Jadi di dalam Alkitab ini semua sudah tertulis untuk mengenal Allah, mengenal firman Allah, dan mendengar tentang Injil, tentang keselamatan atau menerima juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Di Alkitab ini semuanya sudah ditulis. Jadi anak-anak, kita bersyukur, ya, kita bersyukur punya orang tua yang luar biasa, yang Tuhan
yang Tuhan sudah ciptakan buat kita, yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kalau orang tua mengajak kita untuk ayo kita berdoa sama-sama sebelum kita makan, ya mari kita berdoa. Ayo kita sama-sama datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, ya ayo kita pergi ke gereja untuk beribadah. Ayo anak-anak, ini sekolah minggu waktunya udah jam 7, ayo pergi sekolah minggu, ya anak-anak harus nurut, harus pergi sekolah minggu. Karena orang tua lah wakil Tuhan hidup bumi ini untuk membawa kita mengenal dan percaya kepada Allah, memiliki iman untuk percaya kepada Allah yang menjadi juru selamat kita. Bagi yang Islam, kalau orang tuanya kasih tahu, ayo anak-anak ini sudah jam 4 loh waktunya untuk ngaji ke musola atau ke masjid, ya anak-anak juga harus nurut pergi ngaji. Ayo ini waktunya untuk belajar, jangan bermain terus, ya kita sebagai anak-anaknya harus belajar untuk taat, ya. Kalau kita ini nurut sama orang tua, pasti orang tua kita senang, bahagia, ya. Begitu juga dengan Tuhan. Wah, Tuhan pasti akan bahagia sekali kalau melihat anak-anaknya itu taat, melihat anak-anaknya itu good, taat sama orang tua kita, taat sama kedua orang tua kita. Itu juga udah kita menunjukkan bahwa kita juga taat kepada Tuhan. Kita hormat kepada orang tua, itu sudah juga menunjukkan bahwa kita hormat kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar, ya. Kita belajar untuk taat. Kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Apa yang diajarkan oleh orang tua kita, mari kita ikuti. Pasti orang tua kita itu menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang bertumbuh menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak-anak yang bego, ya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan pakai orang tua kita untuk mengajarkan kita, mendidik kita untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan, untuk memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh, percaya kepada Tuhan. Itu yang menyelamatkan jiwa. Kita bersyukur ya orang tua yang sudah sayang sama kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberkati kita, Allah yang selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya, melalui orang-orang yang di sekitar kita, melalui Bapak Ibu guru, melalui orang tua, melalui kita membaca Alkitab. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati, ya. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang menjadi juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami melalui firman hari ini. Kami bersyukur memiliki orang tua yang luar biasa yang bisa membawa kami untuk mengenal dan percaya kepada Allah. Memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh, dan percaya kepada Allah yang menciptakan kami manusia untuk menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namanya. Kami bersyukur buat anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar, kiranya Tuhan memberkati setiap pembelajaran kami hari ini, memberkati anak-anak, memberkati Bapak Ibu guru, memberkati orang tua juga, orang tua kami juga ya Tuhan dalam bekerja hari ini. Kami semuanya diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, juru selamat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukuran berdoa. Haleluya.